Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Jadi dosa yang paling besar adalah dosa berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar, karena menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah. Dosa yang paling besar. Nah, syirik ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, menjadikan sekutu bagi Allah, dan di samping beribadah kepadanya juga beribadah kepada selainnya, baik kepada batu, pohon, matahari, bulan, nabi, seorang syekh, bintang, malaikat, atau bentuk lainnya. Inilah syirik akbar, syirik besar ya, yang telah Allah sebut dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 48. Di surah An-Nisa ayatnya ayat 48. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jadi memang syirik ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali yang bersangkutan minta ampun kepada Allah. Tapi kalau sampai matinya dia tidak minta ampun kepada Allah, maka dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau selagi dia belum meninggal dan dia sempat bertobat minta ampun kepada Allah, maka dosa syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayatnya ayat 68, 69 sampai 70. Situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tidak membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, kok dia berbuat syirik atau membunuh tanpa hak dan atau berbuat zina, 3 dosa besar sekaligus dia melakukannya, kok dia melakukan semua itu, kata Allah, niscaya, kurang lebih maknanya begitu, niscaya dia mendapat pembalasan atas dosa-dosanya. Dalam bentuk apa? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yukhlud fihi muhana. Ya, ini akan dilipat gandakan adab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam adab itu dan dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah yang akan Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas sekali ya. Orang yang berbuat dosa besar, 3 dosa besar sekalipun, syirik, zina, dan membunuh, kalau dia mau bertobat, Allah akan ampuni dia. Tapi syaratnya asal sebelum dia meninggal dunia tobatnya. Tapi kalau sampai mati belum bertobat, Allah tidak akan pernah ampun dosa itu, sebagaimana tadi surah An-Nisa ayat 48. Makanya kalau kita di masa lalu misalnya kok pernah berbuat sesuatu yang berbau syirik tadi, mumpung masih hidup, segera bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di surah Luqman Allah juga berfirman, surah Luqman ayatnya ayat 13. Surah Luqman surah ke-31 ayatnya ayat 13.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Nah, jadi di sini disebutkan bahwa syirik itu, kalau kata Luqman dalam ayat ini Allah menegaskan adalah sebuah kezaliman yang besar. Zalim itu maknanya yang pertama meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim namanya. Nah, mengangkat selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah itu perbuatan zalim. Kenapa? Karena kita telah meletakkan selain Allah tidak pada tempatnya, yaitu dianggap sama dengan Allah. Maka siapapun yang berbuat syirik, dia telah berbuat kezaliman yang besar, kesalahan yang besar. Kenapa? Karena telah meletakkan sesuatu selain Allah sama dengan Allah. Yang pertama dulu. Yang kedua, dia telah meletakkan dirinya pada sesuatu yang tidak seharusnya. Kan yang berhak diibadahi dengan benar kan hanya Allah. Nah, dia kok menghambakan dirinya kepada selain Allah, berarti dia telah meletakkan dirinya dalam hal penghambaan kepada selain Allah, yang mana dia tidak berhak untuk diibadahi dengan benar. Makanya harus berhati-hati dalam hal ini, karena itu termasuk perbuatan syirik zalim yang besar, kezaliman yang besar. Ini hati-hati, itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim itu juga bisa berarti gelap, karena biasanya orang yang berbuat syirik itu akal sehatnya itu gelap biasanya. Jadi orang berbuat syirik itu biasanya akal sehatnya gelap. Contoh, ini contoh ya. Ada dukun pengganda uang. Ada dukun pengganda uang. Fakta di lapangan, bahkan sekelas doktor ada yang percaya. Nah, kalau kita akalnya masih sehat, nggak gelap akal kita, kita kan bisa mikir, loh, kenapa kok uang kita yang digandakan? Kenapa nggak uangnya sendiri? Sehingga kemudian di Tangerang itu sempat terjadi, ada 5 orang ritual menggandakan uang, per orang bawa 5 juta. Sama dukunnya suruh minum teh ritualnya. Ternyata tehnya itu sudah dikasih campuran racun tikus, mati 5 orang. Ketika di Jombang itu sempat rame, ada dukun cilik itu. Dan mereka nggak ketemu sama dukun cilik itu karena lagi istirahat. Akhirnya orang berebut air comberan bekas mandi atau air seninya si dukun cilik itu. Air comberannya itu diusap-usapkan di wajah mereka. Kita yang nonton TV saat itu di pemberitaan, kita masih mikir, oh goblok ini teman. Ini orang kok bodoh banget. Air comberan kotor gitu kok malah diusapkan ke wajah-wajahnya. Tapi mereka punya keyakinan yang didasari pada keyakinan atas dasar gelapnya akal sehat mereka tadi itu. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lainnya, yang kalau kita bicara dunia perdukunan, yang tidak jarang ujungnya adalah penipuan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itu syirik. Jadi gelap, akal sehatnya gelap. Allahu Akbar. Kemudian kita cermati juga firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah, surah kelima, ayatnya ayat 72. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Hati-hati, jangan sampai menuhankan selain Allah, termasuk para nabi dan rasul. Dalam konteks ayat ini Nabi Isa alaihissalam. Maka siapapun yang menuhankan selain Allah, itu ancamannya berat. Diharamkan untuknya surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang berbuat syirik itu tidak ada satupun penolong, karena yang berkuasa menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka yang telah menduakan Allah, mereka yang telah menganggap ada yang sama selain Allah dengan Allah, itu diharamkan masuk surga, yang berarti Allah haramkan pertolongannya untuk mereka. Maka saya ulang sekali lagi, mumpung kita masih hidup, ayo kita bertobat minta ampun kepada Allah. Mumpung masih hidup, bertobat minta ampun kepada Allah. Karena kalau sampai mati seseorang itu belum bertobat dari perbuatan dosa syiriknya, maka yang bersangkutan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau telah bertaubat, tadi Al-Furqan ayat 68, 69 sampai 70. Wallahu a'lam bishawab.